Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu tanggal 18 Juli. Akan baca dari diary 918, itu adalah doanya Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita buka sama-sama 918. 5 Februari 1937. Yesusku, bagaimanapun juga, aku ingin sekali menyatukan diri denganmu. Yesus, kalau ini mungkin, ambillah aku kepada dirimu, karena aku merasa bahwa hatiku akan terbakar karena merindukan Engkau. Oh, betapa aku merasakan bahwa aku berada di dalam pembuangan. Kapan aku akan mendapati diriku tinggal di rumah Bapa kita sambil bersukacita dalam kebahagiaan yang mengalir dari Tritunggal yang Maha Kudus. Tetapi kalau memang sudah menjadi kehendak-Mu bahwa aku masih harus hidup dan menderita, aku merindukan apa yang sudah Engkau tetapkan bagiku. Tahanlah aku di bumi ini selama Kau inginkan, bahkan sampai ke akhir dunia sekalipun. Oh kehendak Tuhanku, jadilah sukacita dan pesona jiwaku. Meskipun bumi ini sedemikian penuh dengan manusia, aku sungguh merasa sendirian, dan bumi menjadi padang gurun yang menakutkan bagiku. Oh Yesus, Engkau tahu dan memahami kepanasan hatiku. Hanya Engkau, oh Tuhan, dapat memenuhi keinginanku. 918. Kejadiannya 5 Februari 1937. Bagaimanapun, aku ingin menyatukan diri denganmu. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus punya keinginan, rencana, niat, apa yang mau kita lakukan. Step pertama, Faustina mengajarkan kepada kita ada satu keinginan, ya, keinginan. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Itu perlu usaha, perlu proses, perlu niat, perlu kesungguhan, perlu perjuangan. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa ya terjadi, Tuhan saya mau setiap bangun pagi mau doa. Tapi dengan adanya kekacauan, dengan adanya hal-hal yang insidental, tahu-tahu doanya lupa, ya. Misalnya bangun kesiangan, lupa berdoa. Atau ada lagi, saya mau adorasi. Tapi pas jam mau pergi adorasi, ada aja gangguan, ya. Jadi di sini Suster Faustina mau mengajarkan kepada kita punya keinginan. Keinginan itu harus yang sungguh-sungguh diperjuangkan, dilaksanakan, diusahakan. Bukan, ya sudahlah, kalau hari ini nggak bisa, besok lagi. Besok, kalau besok nggak bisa, ya sudah lusa. Maka selama-lamanya tidak akan tercapai keinginan tersebut. Aku merasa bahwa aku berada dalam pembuangan. Kapan? Aku akan tinggal di rumah Bapa. Jadi dia merasa selama ini, dia merasa ada dalam pembuangan. Dan yang dia harapkan adalah kapan saya akan tinggal di rumah Bapa. Saya mau sharing sedikit cerita dari satu cerita ya, saya baca di buku.
Pada tahun 1993 ada seorang bapak namanya Bill. Anaknya kecelakaan, ditabrak sama pemabuk. Jadi di satu daerah anaknya ketabrak sama seorang pemabuk dan anaknya meninggal. Dia ada satu penderitaan, ada satu kehilangan, kemarahan, kekecewaan, ya. Si Bill ini merasakan hal tersebut. Nah, semua kemarahan, dendam, kekesalan, kesedihan, kehilangan itu dia pikir akan beres pada saat si pemabuk ini dijatuhi hukuman. Dia harap sih hukuman yang seberat-beratnya. Jadi selama proses pengadilan, selama proses itu, dia memang merasa marah, dendam, sedih, kehilangan ya. Tapi dia berpikir kalau orang itu sudah diputus sama pengadilan dihukum dan hukum seberat-beratnya, maka semua hal kesedihan, dendam dan lain-lain akan hilang. Tapi ternyata dia tetap nggak bisa merasa damai. Setelah si pemabuk itu diputus pengadilan dihukum, dia tetap nggak bisa merasa damai. Dia tetap merasa kehilangan, dia tetap merasa sedih, dia tetap merasa, aduh, ini gara-gara orang mabuk, anak saya jadi korban. Sesuatu yang dia nggak bisa terima, walaupun akibat daripada tabrakan tersebut, si penabrak sudah harus menanggung segala resikonya. Dia merenung, dia bergumul, dia bertanya sama Tuhan, sampai ke satu titik, akhirnya dia sadar bahwa kedamaian dalam hati dia itu tidak ditentukan oleh putusan pengadilan, tidak diputuskan oleh si penabraknya dihukum seberat-beratnya. Tapi dia merasa bahwa saya yang harus merubah jalan pikiran saya. Saya yang harus mengatasi kesedihan, kemarahan, dendam ini saya. Kuncinya di saya, bukan di orang lain. Nah, dengan tahu, sadar hal ini, maka step berikutnya adalah dia mulai belajar mengampuni si pemabuk ini. Ya, si pemabuk ini juga mungkin punya keluarga, mungkin juga punya anak. Gara-gara dia melakukan satu kelalaian, kesalahan, menabrak anaknya Bill, maka dia masuk penjara. Si anaknya juga yang di rumah kehilangan ayahnya, dia mulai melihat bahwa yang menderita itu bukan dia aja, orang lain juga menderita, orang lain juga merasa susah, orang lain juga merasakan kesusahan, penderitaan, kesedihan. Nah, pelan-pelan, step by step dia terus berdoa sama Tuhan, dia terus minta sama Tuhan supaya dia bisa mengampuni si penabrak tersebut. Akhirnya sampai ke satu titik juga, akhirnya dia bilang, iya, saya mengampuni si penabrak. Saya menerima kondisi ini di mana anak saya sekarang sudah meninggal dan saya yakin dia ada di surga. Itulah kekuatan dari mengampuni. Jadi kita menghadapi masalah sama seperti Suster Faustina juga ya, dia merasa, aduh saya ini ada di pembuangan. Saya ingin apa? Saya ingin bersatu dengan Tuhan. Nah, oke, jangan merasa terus-terus susah di dalam pembuangannya, tapi tujuan saya adalah bersatu dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bersatu dengan Tuhan? Step berikutnya yang Suster Faustina lakukan adalah, tetapi kalau memang sudah menjadi kehendakmu bahwa aku masih harus hidup di dunia ini, masih harus hidup di pembuangan ini, masih harus menderita, maka aku merindukan penderitaan tersebut. Apa yang sudah engkau tetapkan untukku. Lihat ya contohnya ya, Suster Faustina sangat ingin bersatu dengan Tuhan. Dia sekarang ada di pembuangan, tapi pembuangan itu jangan menjadi masalah seperti tadi si Bill. Jangan anaknya kecelakaan itu menjadi masalah terus, tapi maju ke depan. Apa next stepnya? Saya harus hargai hidup ini. Saya harus bersandar pada Tuhan. Saya harus mencapai cita-cita saya.
Suster Faustina bilang saya mau bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang saya belum boleh mati, kalau Tuhan bilang sudah merencanakan saya untuk melakukan sesuatu di bumi ini, di pembuangan ini, dan harus menderita, oke. Suster Faustina bilang, saya terima. Oleh sebab itu dia katakan, tahanlah aku di bumi ini selama engkau inginkan. Jadi bukan pembuangannya yang menjadi fokus dia, tapi tetap yang menjadi fokus dia adalah bersatunya dengan Tuhan. Tapi kalau belum saatnya tiba, dia tetap berserah lagi sama Tuhan. Tahanlah aku di bumi selama kau inginkan. Menerima, berserah, pasrah, mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, biar Tuhan lakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita masuk ke refleksi ke diri kita masing-masing ya. Aku ingin, sesuai tema bulan ini ya, keinginan, harus punya keinginan yang kuat, yang prioritas, yang utama, bukan asal ingin ya. Dan keinginan itu harus direncanakan, disiapkan, diperjuangkan. Kalau ada tantangan, juga usahakan untuk bisa diatasi, dihadapi. Jangan mundur dalam pertempuran. Segala konsekuensinya ada pasti. Kalau saya ingin A, maka saya kehilangan yang B. Kalau saya ingin melakukan C, maka saya tidak bisa lakukan yang D. Itu konsekuensinya, itu resikonya ya. Tapi kalau kita punya keinginan, kita harus fokus. Kita harus fokus semuanya menuju kepada apa yang kita inginkan. Contoh tentang Mary Riana ya. Kalau ada yang lihat filmnya atau baca bukunya, dia punya cita-cita bahwa saya mau membahagiakan orang tua saya secepat mungkin, nggak tunggu tua. Kalau kita kan zaman dulu berpikirnya adalah saya cari uang untuk kebutuhan keluarga sampai anak cucu besar-besar, setelah saya tua, saya pensiun, saya punya uang, baru saya menikmati hidup. Nah, kalau cara berpikirnya seperti itu, iya, kalau dua-duanya masih hidup, masih sehat. Kalau satu pasangan sudah meninggal, udah beda. Ya, apalagi, oke, dua-duanya masih ada, tapi karena sudah tua, udah nggak bisa menikmati jalan-jalan. Yang ada adalah sakit ini, sakit itu. Jalan kemana harus didorong pakai kursi roda, jalan kemana harus pakai tongkat, jalan kemana harus digotong. Sangat tidak enak jalan-jalan seperti itu. Sehingga selama masih ada waktu, pakailah waktu yang ada untuk bisa dinikmati juga, disyukuri. Nah, Mary Riana ini bilang bahwa dia ingin membahagiakan orang tuanya selagi orang tuanya muda. Dan yang dia lakukan adalah fokus. Jadi dia mau usaha bagaimana caranya supaya kedua orang tuanya bahagia. Begitu lulus dari Nanyang University di Singapura ya, bersama dengan Alfa, bersama dengan anak saya, mereka membangun satu bisnis. Disupport sama teman-temannya. Enggak, teman-temannya bilang ngapain, udah susah-susah sekolah di NTU, udah ada perusahaan asing yang mau terima kamu, kerja aja di sana. Ngapain ngerintis lagi bisnis dari nol? Ijazah kamu nggak kepake. Tapi mereka berdua pikir, kalau saya kerja, saya dapat gaji setiap bulan, misalnya berapa ribu Singapura dolar, saya masih harus bayar utang ke NTU karena waktu itu mereka masuk lagi zamannya peristiwa Mei ya, harus bayar utang, harus hidup. Berapa tahun saya baru bisa selesai bayar utang saya? Bagaimana saya punya target untuk memenuhi target saya untuk bawa orang tuanya atau untuk membahagiakan orang tuanya di masa dia masih muda. Oleh sebab itu dia mengambil satu sikap ya radikal, berlawanan dengan teman-temannya yang lain. Dia enggak mengandalkan ijazahnya aja, tapi dia mulai dari nol. Tantangannya banyak, kendalanya banyak, tapi karena sudah fokus, targetnya seperti itu dan fokusnya jalanin itu setiap hari, maka kita sekarang tahu kan ya betapa berhasilnya mereka berdua. Kedua, Suster Faustina juga mengajar kepada kita bahwa selain kita punya keinginan,
kita juga punya keinginan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Konkretnya apa? Ya, bukan cuma Tuhan saya mau melakukan kehendak-Mu. Tuhan kalau saya mau berbagi, tapi cuma mau ya enggak, tapi konkretkan, lakukan, nyatakan, laksanakan ya, konkret. Dan seperti Suster Faustina juga bilang, tahanlah aku di bumi. Begitu pula dengan kita. Ya, tahanlah aku di bumi. Tetap jalanin hidup ini yang biasa kita harus lakukan dengan cara yang luar biasa. Sekarang masih kembali lagi, masih zaman COVID. Saya malah masih mendengar kalau di DKI Jakarta PSBB transisinya diperpanjang sampai tanggal 30 Juli. Hal ini disebabkan karena hasil dari rapid test, dari banyak hal ternyata belum menunjukkan sesuatu yang positif yang diharapkan, sehingga masih ada program PSBB transisi sampai akhir bulan. Nah, yang harus kita lakukan, jangan ngeluh, jangan merasa bosan di rumah, jangan merasa nggak bisa melakukan apa-apa, tapi jalanin, syukuri. Terima kasih Tuhan karena dikasih udara yang cerah, terima kasih Tuhan karena dikasih kesehatan, terima kasih Tuhan karena banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya di dalam rumah kita masing-masing. Apakah secara fisik ya, ataukah menjalin relasi dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, dengan siapapun. Sekarang sudah nggak ada masalah untuk berrelasi dengan mereka. Bisa pakai WA, bisa pakai Zoom ya, bisa pakai video call, bisa banyak hal yang dilakukan. Nah, nikmati itu. Jadi jalani hari yang biasa dengan luar biasa. Pasti hasilnya lain. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, atas belas kasih-Mu, atas semua yang Kau curahkan untuk kami. Kami dimampukan untuk bersyukur. Mampukan kami Tuhan untuk juga meneladan Suster Faustina, belajar dari Suster Faustina, punya keinginan yang kuat, keinginan untuk bersatu dengan Engkau. Menggali terus rahmat-Mu, menggali terus firman-Mu, dan mampukan kami juga Tuhan untuk jadi pelaksana firman-Mu. Tahanlah kami semua di bumi ini dalam situasi seperti ini, dengan kondisi seperti ini, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memakai setiap waktu yang ada yang Kau berikan kepada kami secara luar biasa. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan waktu kami karena masih ada hari esok dan hari esok lagi, tapi berkati kami, ingatkan kami agar setiap saat yang Kau berikan itu berharga. Bisa memakai waktu dengan seefektif mungkin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Jesus, divine mercy,